selamat datang. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh kalian, rajin-rajinlah cuci tangan. Cukup asupan sinar matahari dengan cara berjemur di pagi hari di bawah jam 9 atau di atas jam 4 sore. Rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Dengan begitu, tubuh kalian akan tetap sehat dan daya tahan tubuh kalian akan lebih baik. Hari ini ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan, meliputi tujuan pembelajaran, motivasi, dan persepsi. Yang kedua, jenis usaha masyarakat Indonesia, baik itu barang maupun jasa. Yang selanjutnya, latihan. Topik keempat, evaluasi yang akan dilakukan melalui kuis. Topik terakhir, kegiatan bersama orang tua. Kita masuk ke topik yang pertama, pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 3. Melalui kegiatan mengamati bacaan, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran. Nomor 2, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha. Nomor 3, melalui kegiatan menulis, siswa dapat menyatakan sikapnya terhadap keragaman jenis usaha dari keluarga teman-teman sekelasnya. Dalam pembelajaran kali ini, seperti biasa, lakukan dengan sungguh-sungguh agar pekerjaanmu memuaskan. Jika sudah memuaskan dirimu, tentu saja orang lain yang melihat tugasmu akan ikut puas. Selanjutnya, kerjakan dengan rapi agar lebih sempurna. Tuntas, pastikan tugas kalian lengkap. Jangan terburu-buru mengumpulkan tugas. Ya, jadi pastikan dulu kelengkapannya baru dikumpulkan. Yang selanjutnya, semangat. Ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Nah, untuk mengawali, kita ingat pelajaran sebelumnya. Perhatikan ke-6 gambar berikut. Amati dengan seksama. Semua kegiatan usaha ini disebut, ya lihat nomor 1 pertanian itu ya, petani. Nomor 2 itu kan kopi ya, kebun kopi. Nomor 3 itu ada hutan, berarti perhutanan. Nomor 4 itu gambar sapi, ya benar, peternakan. Nomor 5 itu ada gambar ikan. Nomor 6 juga gambar ikan, berarti itu perikanan. Nah, semuanya itu disebut kegiatan usaha di bidang apa? Ya, benar sekali. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa ini semua adalah kegiatan usaha di bidang agraris. Usaha bidang agraris adalah salah satu usaha yang mengolah sumber daya alam. Pertanyaannya, adakah kegiatan usaha lainnya selain usaha bidang agraris? Ya, pasti ada. Misalnya, ayah saya adalah tukang cukur. Nah, itu pasti bukan bidang agraris. Dan tentunya masih banyak ada jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Itulah yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Kita masuk ke topik yang kedua, jenis usaha masyarakat Indonesia. Seperti tadi dibilang, pasti ada kegiatan usaha lainnya. Nah, untuk mengetahuinya, silakan simak video berikut dengan baik. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang, dan ada jenis usaha menghasilkan jasa.
Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. 1. Perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal dan tenaga kerja dalam jumlah kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, kalian sudah selesai menyimak video tadi. Sekarang waktunya bagi kalian untuk mencoba. Tugas kalian adalah membuat peta pikiran seperti di samping. Ya, seperti itu. Jadi, semuanya sudah ada dalam video tadi. Jika kalian menyimaknya dengan baik, maka tugas ini tidaklah sulit. Ya, silakan kalian kerjakan. Jika sudah selesai, baru videonya dilanjutkan. Bisa di pause dulu ya. Oke, kita lanjut. Jenis usaha. Kita masuk ke jenis usaha. Maksudnya di sini jenis usaha masyarakat Indonesia. Silakan perhatikan gambar di samping. Di situ ada gambar pick up dan seseorang sedang menjual dagangannya. Ya, benar. Dagangannya tahu bulat sesuai tulisan yang ada di pick up tersebut. Itu adalah salah satu jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, keluargamu atau tetanggamu pasti juga memiliki usaha. Nah, simaklah contoh-contoh berikut. Mungkin ada nih keluargamu atau tetanggamu yang memiliki usaha seperti ini. Usaha itu ada dua yang dijual. Yang pertama jasa, juga bisa barang. Di kegiatan sebelumnya juga sudah dijelaskan jenis-jenis kegiatan usaha masyarakat Indonesia dalam video ya. Jadi ada usaha jenis industri, ada perdagangan, ada jasa. Nah, untuk yang dijual sendiri ada dua, bisa jasa, bisa barang. Kita perhatikan contoh pertama. Di sana ada guru, pasti yang dijual jasa. Nah, yang kedua tukang cukur. Lalu polisi. Nah, semuanya itu menjual jasa. Kita lihat contoh keempat. Di sana ada pedagang bakso, jelas terlihat di tulisannya. Nah, nomor 5 itu penjual ikan. Nomor 6 cake shop. Maksudnya di sini toko kue, ya. Jadi semuanya itu menjual barang. Berbekal video dan penjelasan tadi, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan
mengerjakan latihan. Latihannya seperti berikut. Ayo diskusi. Buatlah kelompok besar terdiri atas 10-11 siswa. Jenis usaha apa yang dilakukan keluargamu atau tetanggamu? Apa manfaatnya? Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel berikut. Ini nomor 1 ya, ada 3 nomor nanti. Contohnya seperti ini. Nomor 1, nama siswa Edo. Usaha keluarga, jasa, di bidang jasa, yaitu dokter. Manfaat, pelayanan kesehatan. Nah, untuk usaha keluarganya, jenisnya ada 3 tadi, dijelaskan di video. Bisa jasa, bisa industri, bisa perdagangan. Nah, silakan kalian kerjakan sampai selesai. Nah, ada pertanyaan. Bagaimana kalau saya bekerjanya sendiri? Karena saya belajar mandiri secara online di rumah. Nah, caranya seperti ini. Kalian bisa berkunjung ke rumah temannya, lalu lakukan kerja kelompok bersama. Lalu bagaimana jika teman saya itu jaraknya jauh atau saya berhalangan? Nah, kalian juga bisa lakukan dengan cara mengirim pesan singkat. Bisa melalui WhatsApp atau aplikasi pesan singkat lainnya. Kalian bisa minta gambarnya langsung, penjelasannya secara lengkap. Nah, jadi kalian bisa lakukan seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Selanjutnya, bersama seluruh temanmu di kelas, hitunglah jenis usaha yang sudah diidentifikasi atau yang sudah diketahui. Tulislah hasilnya dalam tabel berikut. Ya, jadi cara buatnya sama saja. Yang pertama, pertanian. Berapa banyaknya? Silahkan diisi, bisa garis-garis itu atau terus, bisa langsung angka. Berapa temannya yang punya kerjaan petani, orang tuanya? Ya. Peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan. Mungkin ada yang bekerja di bidang industri atau bekerja di bidang jasa. Kerjakan sampai selesai, baru lanjut ke nomor 3. Di nomor 3, berdasarkan tabel yang telah kamu isi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Nomor 1, jenis usaha apa yang paling sedikit? Setelah kalian buat tabel, baru ini bisa dikerjakan. Jenis usaha apa yang paling sedikit? Nomor 2, jenis usaha apa yang paling banyak? Nah, ini pasti jawabannya singkat-singkat dan bisa cepat jawabnya ya. Jadi bisa dilanjutkan. Ayo menulis. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui keragaman sosial di tempat tinggalmu, yaitu keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh warga atau masyarakat. Bagaimana sikapmu atas keragaman tersebut? Sikapmu ya atas keragaman tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti berikut. Ya, boleh tidak diisi nomor. Jadi langsung saja, sikapku terhadap keragaman jenis usaha warga masyarakat di sekitarku. Jawabannya cuma 1. Kita lanjutkan. Jadi ini bisa dilanjutkan kalau kalian sudah selesai. Ya, silahkan di pause jika diperlukan. Nah, sekarang waktunya merenungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, pengetahuan apa yang aku pelajari hari ini. Yang kedua, keterampilan apa yang aku latih hari ini. Nomor 3, sikap apa yang aku kembangkan hari ini. Nomor 4, apa yang dapat aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku. Untuk bagian ini tidak usah dikumpulkan. Jadi kalian jawab secara jujur sampai selesai. Jika kalian bisa menjawabnya, berarti kalian sudah memahami
pelajaran kita hari ini. Jika sudah selesai, boleh dilanjutkan. Nah, yang terakhir ini topiknya evaluasi. Nanti akan dilakukan lewat kuis. Silahkan cek video deskripsi di bawah pada jam yang ditentukan. Kegiatan terakhir adalah kegiatan bersama orang tua. Ini pasti akan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Jadi, bersama orang tuamu, identifikasikan jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sekitarmu, produk yang dihasilkan, dan manfaatnya. Tulislah dalam bentuk tabel berikut. Ya, ikuti tabelnya, buat dengan rapi. Ya, ada nomor, jenis usahanya apa, produk yang dihasilkan apa, dan manfaatnya. Jika sudah selesai, ya, kerjakan sampai selesai, bisa di-pause. Jika sudah, boleh dilanjutkan. Jadi, teruslah berusaha dengan maksimal. Ya, kerjakan semua tugas dengan maksimal, sehingga kamu memperoleh hasil yang memuaskan. Jika kamu puas pada pekerjaanmu sendiri, maka orang lain yang melihat pekerjaanmu juga akan puas. Seperti itu. Sampai di sini perjumpaan kita di pelajaran kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.